Itu bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai Olympic movement gitu ya, nilai-nilai Olimpiade. Jadi olahraga itu kan kalau dipikir pertama adalah menang gitu kan. Ya, menang itu penting, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ya, pentingnya sportivitas, pentingnya persaudaraan ya kan, dan bahwa bagaimana itu satu proses ya untuk menjadi atlet, dan supaya masyarakat juga memahami bahwa untuk bisa tembus sampai ke Olimpiade itu sesuatu pencapaian yang luar biasa gitu loh. Makanya juga tahun ini kami selenggarakan di Bali, karena itu kan kita pindah-pindah untuk menyampaikan pesan-pesan Olimpiade itu gitu loh. Selain itu kan di Bali juga melahirkan beberapa atlet yang tembus ke Olimpiade. Nah, sekarang yang masih aktif itu Maria Londa, atlet lompat jauh dan lompat jangkit. Dan beliau juga akan berangkat ke Asian Games, mudah-mudahan juga bisa lolos kualifikasi ke 2028. Jadi kita undang anak-anak nih, generasi muda, untuk tergugah semangatnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kita boleh mimpi, tapi juga jalan untuk mencapai mimpi itu juga ada, dan ada contohnya yang sudah berhasil menjadi Olimpian gitu. Mungkin tadi tujuannya kan seperti itu ya Pak. Tapi nama Bali dipilih sebagai tempat, apakah ada tujuan khusus nggak Pak? Oh, enggak juga sih. Tapi Bali itu kan salah satu daerah yang sudah dikenal dunia ya, Indonesia. Jadi tadi salah satunya karena ada atlet yang juga asal Bali ya kan. Lalu juga kita ini aja muter aja gitu loh. Kita muter aja. Memang juga di lain itu kita kan ada kegiatan yang bersamaan dengan Asian Games yang akan datang. Ada Asian Games Fun Run ya gitu. Jadi ya udah, kita sekaligus saja kita bikin di sini gitu loh. Walaupun itu tidak menutup untuk daerah-daerah lain, selalu tiap tahun kita adakan di beberapa kota. Oh, ini rutin ya Pak Omi? Rutin itu tiap tahun. Nah, penting itu kan bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat untuk budaya olahraga gitu bisa masuk ya daripada anak-anak kecil kita. Karena kan seorang atlet itu tidak mungkin dia jadi gitu aja. Pasti semua dari usia dini. Seperti Maria Londa tadi kan dari 10 tahun. Lalu Olimpian Krishna Bayu yang komite eksekutif kami juga, beliau dari SD udah masuk ke pemusatan latihan gitu. Jadi itu suatu proses yang panjang, dan kita juga ingin masyarakat bisa melihat satu proses panjang itu dan menghargai proses itu gitu. Sehingga satu hari kalau atlet kita ada yang lolos ke Olimpiade, tidak mudah juga untuk mendapatkan medali, tapi untuk lolos Olimpiade aja itu udah satu pencapaian yang luar biasa gitu loh. Jadi jangan sampai misalnya gitu pulang, ya kok nggak dapat apa-apa, ya itu untuk bisa lolos aja itu udah luar biasa loh. Bayangin seleksi ketat sekali. Seluruh dunia ya Pak? Seluruh dunia gitu. Bayangin dari berapa puluh ribu orang diseleksi, akhirnya yang lolos kualifikasi hanya puluhan barangkali gitu. Ada perwakilan dari OSEA dan penyelenggara Asian Games juga, gimana tanggapan mereka dengan kegiatan-kegiatan di sini? Oh ya kan OSEA itu kan juga seperti kalau IOC itu kan dunia, OSEA itu Asia ya gitu. Mereka menyambut baik, dan intinya ujungnya kan ke olahraga ya gitu ya. Bagaimana kita memasyarakatkan olahraga gitu ya, masyarakat bisa mencintai olahraga. Jadi mereka sangat menyambut baik, dan ya mereka sangat menghargai kepada effortnya NOC Indonesia untuk sosialisasi Asian Games dan juga untuk acara OMIA ini gitu loh. Ulangi, salam olahraga. NOC Indonesia. Ulangi,